Saya ingin menyampaikan kali ini di ibadah yang jam 3 ini. Kalau saudara suka temanya redefining worship. Mendefinisikan kembali penyembahan itu apa. Ya, saudara mungkin berpikir beberapa kita, kenapa sih kok kebaktian itu banyak nyanyinya, banyak pujiannya, terus banyak kata-kata tentang penyembahan, nyembah dan sebagainya. Nah, saya akan tunjukkan supaya saudaraku bisa mengerti ya, bahwa sebetulnya gini loh, Tuhan itu disembah atau tidak disembah, Tuhan itu tetap Tuhan. Kita jangan berpikir bahwa gara-gara kita menyembah Tuhan, lalu Tuhannya jadi tambah besar. Kepalanya jadi lebih gede. Ya, lalu kelihatan lebih sakti gitu. Oh tidak. Tuhan itu disembah atau tidak disembah, dipuji atau tidak dipuji, dia tetap Tuhan. Jadi yang membutuhkan pujian penyembahan itu kita yang membutuhkannya. Kita yang ingin mengalami Tuhan. Sebab ibadah saudaraku, kalau kita nggak ketemu Tuhan secara pribadi, akibatnya ibadah kita tuh ngalami yang disebut agamawi biasa. Sama aja. Apalagi kalau kita berpikir bahwa aku datang, aku harus dapat berkat. Motivasinya itu sudah dalam pikirannya berkat. Nah nggak ubahnya seperti kita pergi ke Gunung Kawi jadinya ya. Cuma lokasinya berbeda gitu. Motivasinya sama. Nah mari kita lihat saudaraku. Makanya saya perlu untuk membawa kita. Sebetulnya ada satu undangan. Special invitation. Undangan khusus dari raja di atas segala raja. Kepada setiap kita. Ya, nah kalau saudara mengerti makna undangan ini. Percayalah nanti kalau saudara datang beribadah itu udah paradigma saudara berubah sama sekali tentang ibadah itu. Kita baca Yakobus 4 ayat ke-8 lebih dulu. Satu ayat pendek saja. Ya, Yakobus 4 ayat 8 yang ada di PowerPoint. 1, 2, 3. Mendekatlah. Ayo kita baca ya bersuara. Siapa tahu satu minggu ini ada yang gak baca Alkitab sama sekali kan. Siapa tahu. 1, 2, 3. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Terus tahirkanlah tanganmu. Hai kamu orang-orang berdosa. Dan sucikanlah hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Draw near to God and He will draw near to you. Mendekat kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendekat kepada kita. Saudara mungkin beberapa berkata, loh Pak, kan Tuhan tuh di dalam hati saya. Kenapa saya mesti mendekat? Kan dia sudah di sini. Begini. Di dalam, kalau boleh diklasifikasikan tentang hadirat Tuhan. Itu ada beberapa klasifikasi yang Alkitab tulis semuanya itu. Yang pertama, Tuhan hadir di mana-mana. Saudara setuju enggak? Jam yang sama ini dia di ruangan ini. Saudara turun ke, enggak sih ya. Ya turun ke bawah atau saudara ke sebelah ruangan sana. Saudara ketemu bioskop. Ya. Cuman bedanya sekarang bioskop situ ada gereja gitu aja. Ya. Apakah Tuhan ada di situ? Ada dong. Saudara turun lagi ke bawah. Paling bawah saudara ketemu pasar Moi. Saudara bisa cari makanan banyak itu. Mulai India, Korea, Indonesia. Apalagi. Banyak Chinese food di sana. Oke. Tuhan ada di situ? Hadir. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Ini kesadaran pertama harus muncul ya. Dia disebut omnipresence. Dia hadir di mana-mana. Jadi jangan pikir dia cuma hadir di gereja loh ya. Ada beberapa orang begitu saudaraku. Di gereja dia rohani sekali. Begitu keluar rohana. Bukan namamu rohana yang jelek maksud saya. Berbeda sekali. Bahkan ada orang tertentu ketika dia waktu di gereja rohani sekali. Waktu doing business. Terus ngomong begini sama temannya. Please don't talk about Jesus in my office. According to me, business is business. Loh, jangan ngomongin Tuhan di kantor saya. Bisnis adalah bisnis. Loh, sepertinya Tuhan itu cuma berlaku untuk urusan rohani di gereja. Saya mau kasih tahu loh saudara. Dia itu Tuhan, Raja di atas segala raja. He is also the Lord of marketplace. Dia Tuhan akan dunia perniagaan, perdagangan. Jadi dia ada di mana-mana. Oke? Di gedung ini ada CCTV. Saya pastikan di toilet tidak ada CCTV. Kecuali ada yang jahat memberikan kamera tersembunyi. Dan itu bisa dilakukan, kalau ketangkap bisa dihukum, saudara, masuk penjara. Tapi lumrahnya yang namanya toilet itu tidak ada CCTV-nya. Makanya seringkali beberapa kejahatan dibuat di toilet.
Karena mereka berpikir tidak ada Tuhan di situ. Tidak ada CCTV. Saya kasih tahu saudara, CCTV kerajaan Tuhan ada di mana-mana. Jadi jangan pernah saudara berpikir dia cuma urusan-urusan rohani. Dia ada di mana-mana. Itu yang pertama. Tapi Alkitab juga berkata ada hadirat yang disebut dengan hadirat yang khusus. Kalau tadi hadirat umum, hadirat yang khusus itu Matius 18 ayat 19-20 berkata, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku. Nah itu gambaran misalnya suami, istri, anak. Ya, kalau Anda sekeluarga duduk berdoa, memuji Tuhan, Tuhan berkata, aku ada di tengah-tengah mereka. Loh, itu jaminan kehadirannya. Saudara rasa atau tidak rasa, entah mau rasa kerenyeng-kerenyeng kayak gak kerenyeng-kerenyeng, dia sudah di situ. Nah, bahayanya banyak orang mencari sensasi kehadiran. Katanya gini, kalau ada urapan tuh ya, merinding bulu kudukku. Lalu rasanya kayak getaran-getaran listrik. Saudaraku gak usah cari sensasi-sensasian, getaran-getaran. Sebetulnya gak perlu ke gereja untuk mengalami itu. Di rumah pun bisa. Saudara beri colokan listrik, cari kabel terbuka, pegang sebentar aja. Maka saudara akan tergetar-getar kena listrik. Tapi jangan dicoba. Sebab kita 220 volt. Mari saya katakan saudaraku, dengan iman, by faith, kita percaya jika suami istri berdoa, memuji Tuhan. Orang Manado bilang, so pasti, so tentu Tuhan so ada di situ. Rasa, orangnya tidak rasa, torang Tuhan so berdiam di tengah-tengah patorang. Apapun yang mereka minta, Tuhan bilang, aku akan memberikan kalau mereka sepakat. Jadi itu jenis hadirat yang kedua. Tadi di mana-mana omnipresence, sekarang special presence. Tapi yang berikut yang ketiga, ini hadirat yang disebut dengan hadirat yang dinyatakan. Ya, di mana Tuhan menyatakan diri kepada setiap kita. Ya, Tuhan mewahyukan, memanifestasikan dirinya kepada kita. Makanya banyak orang kadang-kala secara pribadi saudaraku, pas anak-anak sama-sama memuji Tuhan gini, tahu-tahu ada yang loh, nyanyi lagu yang sama. Angkat tangan, gerakan angkat tangan sama. Dengerin musik yang main-main ini juga sama. Tapi kenapa kok bisa ada yang sampai nyanyi? Karena saya menggembalakan udah lebih dari 30 tahun kan. Jadi saya bisa lihat ekspresi jemaat. Ada yang sampai tersungkur duduk gini. Kenapa? Pak, saya ketemu Tuhan. Pak, Tuhan berbicara. Pak, saya merasakan pelukan Kak. Itu Tuhan menyatakan dirinya. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Dan seringkali terhubung dengan rasa lapar, rasa rindu kita. Nah Tuhan suka menanggapi yang seperti itu. Dan kita bisa ketemu, wah ini mengubahkan. Gini ya, saya terus terang aja ya. A good preaching never enough to build the church. Nor to change your heart. Khotbah yang bagus sekalipun tidak cukup untuk bisa membangun gereja. Khotbah yang bagus sekalipun belum tentu bisa merubahkan hati orang. Bahkan kita bisa jengkel sama pengkhotbahnya. Kalau misalnya pengkhotbahnya tiba-tiba menyebut dosa yang seringkali kita buat. Kurang ajar loh. Dia kasih tahu siapa ya? Dia nyinggung gua tuh. Padahal pengkhotbahnya nggak tahu apa-apa. Atau bahkan saudaraku, ketika kita ada pergumulan tertentu terus kita singgung. Seorang hamba Tuhan bisa ngomong lewat ini. Terus bilang, enak aja lu ngomong gitu, gue yang kena masalah. Kita kadang-kadang ada penyangkalan, ada berkata, gak cocok di pendeta ini, pengkhotbah apa ini, jangan diundang lagi lah, bla 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 gitu. Tapi apa yang bisa merubahkan hidup seseorang? Saya jamin, saudara, saya jamin dan saya jamin dan saya jamin. Kalau saudara ketemu hadirat Tuhan secara pribadi, saudara pasti berubah. Ada satu lagu lama Dave. Thank you ya menemani saya ya. Siap nanti jam 5 juga ya? Oke, go ahead. Ada satu lagu lama. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh, nyanyi dong, kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Perhatikan ini. Segala
keangkuhanku hilang. Orang kalau ketemu Tuhan yang sombong jadi malu. Siapa aku ini? Kok jadi sombong? Kalau orang ketemu Tuhan secara pribadi yang terikat dosa akan dilepaskan. Pasti berubah. Nah untuk itulah saudaraku, kita itu memuji menyembah Tuhan dengan harapan saudara ketemu Tuhan gitu loh. Ada orang berulang-ulang kebaktian, pelayanan, hidupnya gak berubah. Kenapa? Dengar statement saya nih, sorry kalau tersinggung. Singing a spiritual song does not make you spiritual. Saudara menyanyikan lagu rohani, tidak serta-merta menjadikan saudara rohani. Kok gak ada yang amin ya? Amin gak masuk sekolah tadi ya? Amin gak masuk gereja kali? Jadi saudara mesti rindu punya pengalaman. Tuhan bawa aku supaya ketemu engkau. Ada seorang di Alkitab namanya Saulus. Jahat banget. Orang Kristen ditangkapin sama dia. Disiksa. Bahkan ada yang dibunuh. Dia dapat surat kuasa nih dari imam yang besar. Pergi kemana? Dia langsung pikir saya main G. Langsung. Pergi kemana? Damsyik. Ngapain? Tangkepin orang Kristen di sana. Saudara bisa baca di Alkitab Kisah Rasul pasal yang ke-9. Di tengah jalan nih. Tiba-tiba ada kilat dari langit. Jeder gitu kan. Lalu kemudian dia terjatuh dari kendaraannya. Waktu dia terjatuh dia berkata. Ada suara berkata. Saulus, Saulus. Mengapa engkau menganiaya aku? Yang lain gak dengar tuh. Pasukan yang lain gak dengar. Dia sendiri dengar. Mengapa engkau menganiaya? Dia langsung tanya. Siapa engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kamu aniaya. Saudara tahu habis ketemu sama Yesus pribadi ini. Dia berubah dari Saulus. Kemudian jadi Paulus. Rasul Yesus Kristus. Yang menulis Alkitab Perjanjian Baru yang terbanyak. Dia itu. So bangkitkan rasa rindu ketemu Tuhan. Kalau enggak udahlah saya. Udahlah saudara. Berapa banyak saya ini ada darah Manadonya. Orang Manado itu kalau enggak ketemu Tuhan. Cuma agama Kristen. Lahirnya orang Manado, Batak, Ambon. NTT sama lah mereka. Langsung Kristen. Betul gak saudaraku? Oh, bayinya aja gak bisa nangisnya bukan. Enggak. Haleluya, haleluya. Rohani. Tapi sudah perhatikan. Mabuk jalan terus. Loh iya. Kenapa? Sedap hanya beragama Kristen. Gak pernah punya pengalaman ketemu pribadi sama Tuhan. Sore ini saudaraku, hentikan kebiasaan hanya beribadah tanpa ada rasa rindu sama Tuhan, pengen ketemu. Makanya Tuhan bilang, draw near to me and I will draw near to you. Kalau kamu mendekat kepadaku, jadi ini special invitation, come on, diundang raja di segala raja. Satu kali saya terima undangan. Undangan membuat saya bangga. Apa itu? Waktu itu Presiden Jokowi mengundang saya ke Istana Negara. Resmi undangannya. Pendeta Roni Daud Simeon. Diminta kehadirannya ke istana. Ngapain saudaraku? Cuma menghadiri upacara bendera 17 Agustus. Itu aja seneng saya. Mewakili alim ulama Kristen. Saya datanglah ke Istana Negara. Diperiksa macam-macam, saya masuk. Mari saya beritahu saudara, presiden duduk di sana loh. Jauh. Saya di sini udah seneng, selfie cekek. Instagram. Saudara, diundang Presiden Jokowi, saya seneng sekali. Tapi saya beritahu saudara, mungkin saudara tidak pernah diundang oleh Presiden ataupun Pak Prabowo sekarang. Tapi seharusnya saudara ngerti, Alkitab sebetulnya mengundang setiap kita, raja di atas segala raja, datang mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadamu. Yang lain yang ngerti, wah semangat yang lain. Makanya perlu mengerti. Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 32. Barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakannya. Rumusnya kan gini kan. Tahu dulu baru merdeka. Dengan kata lain kalau nggak tahu ya nggak merdeka. Ya cuma ibadah doang datang pergi. Akhirnya seperti lagu tadi kunci G. Banyak orang Kristen ke gereja model begini.
terlalu. Si. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kejamnya di kau, teganya di kau padaku. Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi di acara yang dinanti-nantikan. Saudara, kasih tahu kiri kanan, Tuhan undang kamu loh. Bilang gini, special invitation. Undangan khusus. Haleluya. Nah, sekarang saya tunjukkan kapan pertama kali Alkitab bicara soal worship, penyembahan. Saya dosen sekolah Alkitab. Jadi saya ngajar kepada mahasiswa sekolah Alkitab begini. Dalam satu mempelajari teknik mempelajari Alkitab, teologi, itu ada satu yang disebut dengan the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Kapan satu kata pertama disebutkan di Alkitab, itu harus diteropong. Orang Surabaya bilang dipentelengi, disorotin. Supaya nanti dalam penggunaan selanjutnya tidak ada deviasi, tidak ada penyimpangan dalam penggunaannya. Nah, kita lihat kata pertama worship ada di mana di Alkitab. Supaya gak ada penyimpangan di kemudian hari. Kalau saya tunjukkan ini, saudara pasti kaget. Karena seringkali kita ternyata telah melakukan penyimpangan banyak hal soal penyembahan. Ini saya tunjukkan. Pertama, itu ada di Kejadian 22 ayat kelima. Kisah tentang Abraham yang sudah masa tuanya, terus punya anak perjanjian namanya Ishak yang sudah dinanti-nantikan itu akhirnya punya anak. Lalu Tuhan bilang nih, udah lahir nih, udah gede nih. Seneng kan? Aduh saudaraku, saya ini sudah opa, aku punya 2 cucu. Cuman 2 cucu saya itu di Amerika semua. Jadi saudaraku tiap hari pagi sore, pagi malam saya video call. 1 tahun paling gak 2 sampai 3 kali saya mesti terbang ke Amerika. Hanya mau kepengen ketemu cucuku. Senengnya punya cucu. Saya bisa bayangkan Abraham ini di masa tuanya punya anak kandung. Pasti senangnya luar biasa kan. Tapi dalam keadaan senang itu Tuhan bilang gini, persembahkan anakmu kepadaku. Ayo saya tanya Pak Jimmy. Tiba-tiba Roh Kudus datang padamu malam-malam. Hai Jimmy hambaku, serahkan anakmu kepadaku. Apa yang Anda anggap suara itu? Pasti dalam nama Yesus setan keluar. Kita cenderung begitu kan. Gak mungkin Tuhan suruh persembahkan. Persembahkan itu bukan berarti cuma dibawa ke mimbar lalu pendeta tumpangi tangan. Enggak. Ngek. Do you know ngek? Pada zaman dulu dibunuh, dipersembahkan sebagai korban bakaran. Tapi anehnya, Abraham berkata kepada kedua orang muda yang bersamanya, tinggallah di sini dengan keledai ini, aku akan dan anak ini akan pergi ke sana untuk beribadah. Kata pertama worship itu beribadah ini, dan akan kembali lagi kepadamu. Abraham gak pakai ini, Tuhan gimana sih? Saya kan susah-susah punya anak. Tidak. Abraham begitu. Serahkan anakmu persembahkan. Tuhan. Siap. Alkitab bilang besok pagi-pagi. Dia bawa anaknya. Dia bawa 2 bujangnya. Pergi ke seputaran Gunung Moria. Dan kemudian sudah dekat. Dia bilang sama 2 bujang. Kalian tinggal di sini. Aku sama anakku ini. Pergi. Worship God. Dia pergi berdua. Tahukah saudara? Dalam perjalanannya. Kira-kira santai gak dia jalan? Coba bayangin. Ayo kita main perasaan sekarang. Kita main perasaan sekarang ya. Walaupun mungkin saudara biasa gak suka. Tapi coba. Saudara Abraham. Anakmu laki-laki. Yang kamu tunggu, kamu sayangi. Udah mau diserahkan, mau dibakar, mau dibunuh. Kira-kira perjalanan sudah nyanyi-nyanyi. Happy ya, happy ya, gitu. Atau berkecamuk dadamu. Tuhan, kalau boleh jangan Tuhan. Terus anaknya tanya, Pak, korbannya mana dombanya? Kira-kira gimana perasaanmu? Kamu akan sedih.
Tapi ini yang, this is true worship. Abraham sepenuhnya taat dengan kehendak Tuhan. What is worship? Maaf ya, saya harus ngomong tegas. Penyembahan tanpa ketaatan seperti gereja tanpa Kristus. Worship without obedience is like a church without Christ. Bisa Pak gereja tanpa Kristus? Banyak. Peraturan majelis lebih kuat kok. Beberapa gereja saudaraku, Alkitab gak berapa dianggap. Peraturan gereja lebih dihormati. Mau saya katakan kepada saudara, kita tidak akan pernah sampai dimensi penyembahan yang benar tanpa ketaatan kita kepada Dia. Nyanyian kita, pujian kita cuma lip service di mata Tuhan. Cuma nyanyi doang di bibir. Ada lagu lama, kunci G. Tapi kalau saya nyanyi lagu ini jangan dikecam ya, pendeta duniawi. Lagunya Bob Tutupoli almarhum. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji. Yang tahu lain di bibir, lain di hati. Ibu-ibu seneng gak punya suami lain di bibir, lain di hati? Aduh Pak bahagia. Masa sih? Pasti ibu akan menjawab dengan air mata. Itulah Pak. Tapi apa mau dikatakan, gak boleh cerai. Kasihan. Please, saudaraku. Yang Tuhan ingin adalah belajarlah untuk taat kepada Tuhan. A true worship. Selain obedience ada ketaatan. Contohnya siapa sih ketaatan? Ini dia, Filipi 2 ayat ke-8. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai kapan? Mati. Itu Yesus. Taatnya bukan pada waktu susah tok. Taatnya sepanjang hidup. Taatnya bukan pada waktu saudaraku kekurangan. Ada banyak orang begitu taat ketika bisnisnya turun. Tapi begitu omsetnya naik. Tapi untung tidak di sini. Kutub Utara bagian pedalaman. Yang diam dalam goa-goa tepi jurang 500 meter perempatan jalan gang buntu. Dia taat bahkan mati di atas kayu salib. Oh saudaraku. Perlu doa kita sore ini. Gak usah doa macam-macam deh. Nanti setelah khotbah. Doanya begini. Berikan aku Tuhan hati yang taat kepadamu. Ini melampaui doa Michena. Ini melampaui doa sembuh dari sakit, saudaraku. Apa artinya kamu sembuh dari sakit kalau kamu tetap hidup tidak taat? Apa artinya kamu punya semuanya harta yang kamu inginkan, tapi kamu tidak di dalam ketaatan? Saudara tahu tidak taat artinya apa? Berontak. Nah kata dosa di Alkitab, tidak ada yang jamak. Alkitab bahasa Inggrisnya dosa apa? Sin. Tidak ada sins, tidak ada. Sin. Sin itu apa dosa itu? Hamartia bahasa Yunani. Melenceng dari tujuan. Saya dari rumah Pak mau gereja di ICI Pak. Tapi saudara melenceng dari tujuan. Saudara sampai di mana kira-kira kalau melenceng dari tujuan? Ya saudara mungkin sampai di Mall Kelapa Gading sana. Atau di Arta Gading. Padahal tujuannya ke sini. Saudara aku dikasih Tuhan, dosa tidak sampai kepada tujuan, melenceng. Maka itu ayo kita berdoa sore nanti 10 menit lagi. Di depan itu ada timekeeper saudara di sini saudara. Tapi sebetulnya pengkhotbah itu punya kuasa. Kalau saya lewat 5 menit mereka juga tidak bisa menurunkan. Tadi pagi saya sudah bilang, Pak nanti jangan tersinggung ya, nanti 15 menit kami angkat. Oh ya, 10 menit kami hitungan, ya 5 menit. Terus saya bilang sama mereka, tapi kalau saya melewati jangan sungkan-sungkan ya. Kenapa Pak? Gini.
Oke, lanjut lagi ya. Jadi saudaraku, Yesus Kristus tidak pernah punya agenda pribadi. Bahkan agenda tersembunyi. Agendanya Tuhan Yesus cuma satu. Dan saya mau kalau saudara mau betul-betul mengalami dimensi penyembahannya sejati. Jangan pernah punya agenda pribadi. Jangan pernah punya agenda tersembunyi. Agenda kita. Yohanes 4 ayat 34. Kunci A. Ada di lagu ini maksud saya. Ayat itu ada di lagu ini. Makananku ialah melakukan apa? Kehendak Bapa. Bukankah itu ketaatan? Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah itu ketaatan? Itu yang membuat Yesus diberi nama di atas segala nama. Sehingga setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Hari ini Israel pun menolak Yesus Mesias. Hari ini ada banyak negara menolak Yesus. Tapi dengar saya, according to the scripture, apa tertulis, it is written in the Bible. One day, satu waktu nanti, Alkitab ini tidak akan pernah berbohong. Satu waktu saudara akan lihat, saudara catat apa yang saya katakan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Mesias. Dan Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali satu nama yang berkuasa. Sebutkan dia, siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Cu Yesus Ti. Amin. Juang sesuai Yesus Ti. Yang ngerti Mandarin pasti berkata amin. Tapi jangan tanya saya yang lain. Saya cuma tahu sekitar wah ini. Bapak-bapak masih mengungkapkan cinta sama istrinya terus enggak? Saya banyak terima konseling suami itu banyak udah berhenti kalau sudah punya anak udah enggak ngomong wah ini I love you ikhli bedi sarangnya. Ucige. Saya pernah buat satu album 10 tahun lalu. Di dalam album itu ada satu lagu. Lagu pujian untuk istriku. Judulnya lagunya 1000 Bidadari. Pengen tahu? Tolong ini. Saya kalau nyanyi ini. Suami lihat mata istrimu. Pak Jimmy lihat ini istrimu. Lagu itu berkata begini. Dan ku tak pernah ingin kehilanganmu. Walau 1000 bidadari jatuh turun ke bumi, kau takkan pernah tergantikan lagi. Dan satu yang selalu aku inginkan, berdua denganmu sampai nanti menutup mataku. Berdua kita akan selalu bersama dalam cinta. Ada papanya Pak Jojo di sini. Sampaikan salam saya ya Om. Saudara aku dikasih Tuhan. Setelah ketaatan, yang berikutnya apa? Hati yang berkorban Pak. Waktu Yesus bawa Ishak itu. Dan kata worship itu bahasa Ibraninya dipakai kata sakal. Bukan sakau. Saka. Saka itu begini. Sujud bertelut. Sampai mukanya ke tanah. Tanda penyerahan total akan kedaulatan Tuhan. Ini yang banyak ditinggalkan gereja. Sekarang orang gengsi. Mau begini. Kenapa? Sepatunya ntar ketekuk mahal. Kenapa? Jeansnya sayang kotor. Setelahnya di gereja ini. Saya percaya tidak ada larangan sudah sujud.
Bebaskan ekspresimu. Roh Kudus menggerakkan, apalagi sudah ngerti seperti ini. Sampai saudara merasakan hadirat Tuhan. Lalu saudaraku gak tahan, berlutut, it's okay. Gak peduli ngomong, rohani, sok rohani. Jangan pedulikan. Amin saudaraku. Ini ketemu Tuhan, masalah sama Tuhan pribadi. Nah saya beritahu saudara, kalau saudara ketemu pengalaman seperti itu. Mari saya beritahu. Pertama, kau masih berubah. Berubah pasti lebih baik lagi. Lebih ke arah kesurupan Kristus lebih. Tapi yang kedua, kamu pasti berbuah. Intimacy with God bring you spiritual fruit in your life. Kalau kamu intim sama Tuhan, maka ada buah roh dihasilkan. Saya punya 3 orang anak. Udah gede-gede semua. 31 tahun, 29 tahun, dan 23 tahun. Istri saya hamil, gak mungkin hanya karena saya lirik matanya gini. Hamil. Gak mungkin karena saya peluk dia erat-erat sampai tulang belakangnya bunyi tak 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 tak. Hamil. Cuma satu cara yang membuat dia hamil. Setelah pemberkatan nikah, tolong anak muda perhatikan ya. Setelah pemberkatan nikah, tolong anak muda dengar baik-baik ya. Setelah pemberkatan nikah, tolong anak muda dengar baik-baik ya. Setelah pada sabar. Jangan mendahului Tuhan loh ya. Baru kita lakukan hubungan suami istri kan. Betul? Ngerti maksudnya hubungan suami istri? Bukan. Bukan seks. Lucu kan diranjang cuma. Gak hamil-hamil jelas. Begitu hubungan suami istri. Maka istri kita hamil. It means berbuah. Ketika saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Dia roh loh. Spirit. Pasti hidupmu berbuah. Kamu akan semakin berjalan keserupaan Kristus. Dewasa rohani. Cinta Tuhan. Bertumbuh dalam Tuhan. Oh, haleluya. Dan semakin keserupaan Kristus. Semakin nyata di dalam kehidupan setiap kita. Mau? 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 Ya sudah, kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai.